You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Opini Andrea Dovizioso bikin Francesco Bagnaia tampak konyol usai Marc Marquez dijadikan rekan setimnya di Ducati untuk MotoGP 2025. Andrea Dovizioso merasa kesulitan yang dialami Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 tak lepas dari faktor Marc Marquez. 6 seri MotoGP 2025 yang telah tuntas benar-benar membuat Pedrosa tak kuasa untuk tidak menyoroti apa yang terjadi dengan Bagnaia di tim Ducati. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut kesulitan untuk meraih kemenangan dan bahkan bersaing dengan rekan setimnya sendiri, Marquez. Hingga sejauh ini, Bagnaia baru meraih 1 kemenangan dari sesi balapan utama ketika dia mengaspal dalam seri EP Americas. Jumlah tersebut jelas kalah jauh jika dibandingkan dengan Marquez sebagai rekrutan terbaru dari pabrikan asal Italia itu. Rider berjuluk Baby Alien tersebut sudah menorehkan total 3 kemenangan dalam sesi balapan utama hingga sejauh ini. Untuk sesi sprint atau balapan mini, Bagnaia kian tertinggal dari Marquez yang selalu meraih kemenangan dalam 6 seri awal MotoGP 2025. Tak ayal, perbedaan performa yang terlihat ini turut mengundang tanda tanya besar mengingat baik Marquez dan Bagnaia dibekali motor yang sama. Dovizioso pun tak segan memberikan pandangannya dan menyebut bahwa Bagnaia sedang merasa canggung untuk menjadi rekan setim peraih 8 gelar juara dunia itu. Hal tersebut bisa dibilang sebagai hal yang konyol dari seorang Bagnaia di mana dia juga memiliki riwayat sebagai juara dunia kelas utama pada musim 2022 dan 2023. Di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa menjadi rekan setim Marquez merupakan hal yang sulit mengingat akan adanya banyak tekanan dan ekspektasi tersendiri. Tekanan rider asal Italia itu juga kian berat lantaran dia saat ini berada di Ducati yang notabene sebagai tim yang memiliki motor terbaik di grid MotoGP. Bagnaia mendapati dirinya berada dalam situasi yang canggung. Dia berpikir mengapa saya harus berada di sini bersama Marquez sekarang, ucap Dovizioso. Saya rasa hal itu tidak mudah untuk dicerna. Namun ketika kenyataan dari situasi tersebut muncul, Marquez mulai meraih lap cepat, posisi terdepan, kemenangan, dan lainnya. Anda beralih ke tingkat berikutnya, yaitu bagaimana dia melakukannya atau mengapa dia melakukannya, dan mengapa saya tidak bisa melakukannya. Dan kemudian, mungkin, mata Anda sedikit berkelana dan Anda ingin sedikit memahami bagaimana situasi dengan Marquez bekerja, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal itu, imbuhnya. Terlepas dari perbedaan karakter dan gaya balap yang dimiliki, Dovizioso menilai kesulitan Bagnaia ini terjadi karena Ducati memutuskan untuk merekrut Marquez. Tapi, saya pikir Bagnaia lebih kesulitan karena keputusan Ducati untuk menempatkan Marquez sebagai rekan setimnya di garasi, kata Dovizioso. Bagi Dovizioso, Bagnaia kini harus bisa mengelola tekanan yang datang kepada dirinya baik dari psikologisnya sendiri ataupun media. Kondisi tersebut benar-benar tidak bisa dihindari ketika sebuah pabrikan ingin menciptakan sebuah label, Dream Team, dengan menduetkan 2 juara dunia sekaligus. Ada 2 hal, psikologis dan media, kata Pedrosa, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Segala sesuatu datang dengan fakta bahwa Ducati memilihnya, Marquez, bahwa mereka ingin memiliki katakanlah sedikit gaya di garasi. Di mana Anda memiliki 2 juara pada saat yang sama, tuturnya menambahkan. Sementara itu, bisa ganggu Marc Marquez walau belum menang, Fabio Quartararo tetap dihargai ayah Jorge Lorenzo. Ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo, memberikan apresiasi kepada Fabio Quartararo sebagai andalan Yamaha yang tampil kompetitif di 2 seri terakhir. Quartararo menjadi buah bibir di mana dia kembali menunjukkan progres yang baik bersama tim Monster Energy Yamaha dalam 2 seri terakhir MotoGP 2025. Rider berjuluk El Diablo itu menunjukkan prospek bagus dalam upaya mengganggu dominasi Ducati yang dipimpin oleh Marc Marquez di tim pabrikan. 2 kali pole position secara beruntun mampu didapatkan Quartararo saat menjalani EP Spanyol dan seri terkini EP Prancis. Torehan tersebut merupakan yang pertama bagi Quartararo sejak terakhir kali dia melakukannya pada musim 2021 sebelum krisis mendera Yamaha. Dari 2 kali menjadi pole sitter alias start dari posisi terdepan, Quartararo mendapatkan 1 podium pada balapan utama EP Spanyol di sirkuit Jerez. Meski demikian,
Juara dunia MotoGP musim 2021 itu gagal melanjutkan catatan positif itu pada GP Prancis yang menjadi balapan kandangnya. Quartararo belum mampu mengatasi keganasan Ducati yang dikendarai Marquez pada sesi sprint alias balapan mini di sirkuit Le Mans. Sedangkan pada balapan utama, Quartararo yang mengalami crash harus rela melihat Baby Alien yang finish di tempat kedua. Walau masih belum berhasil dalam mengalahkan Marquez dan Ducati yang dominan, kinerja rekan setim Alex Rins tersebut tetap mendapatkan apresiasi. Ayah Jorge Lorenzo, Chico Lorenzo menjadi salah satu pihak yang memberikan pujian atas performa menjanjikan yang sudah ditunjukkan Quartararo. Melalui kanal YouTube MotoGP Ando, Chico Lorenzo menilai bahwa keberhasilan Quartararo dalam meraih 2 kali pole position secara beruntun adalah hasil menakjubkan. Hal ini menjadi bukti bahwa Yamaha perlahan mulai menggoyang dominasi Ducati yang luar biasa hingga sejauh ini. Selain itu, kinerja rider berusia 26 tahun tersebut tak ubahnya sebagai secercah cahaya untuk membuat MotoGP lebih hidup dan kompetitif lagi. Kendati demikian, Yamaha masih membutuhkan waktu lebih banyak untuk membawa Quartararo melejit tak terhentikan saat berada di atas lintasan. Quartararo yang berhasil menduduki posisi terdepan dalam 2 seri beruntun dan itu adalah pencapaian yang luar biasa, ucap Lorenzo. Setidaknya, ada secercah cahaya di ujung terowongan untuk menyaingi Marquez bersaudara. Kami memiliki Marc Marquez di posisi kedua yang tidak pernah absen dari barisan depan, dan Alex juga di sana, imbuhnya, dilansir dari laman Motosan. Quartararo akan mendapatkan kesempatan lagi untuk menggoyang dominasi Marquez saat tampil pada MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone. Balapan ke-7 dalam kalender MotoGP 2025 itu baru bergulir pada akhir pekan depan tepatnya pada tanggal 23 hingga 25 Mei. Sementara itu, kisah unik Marc Marquez yang dijuluki Tuan Sabtu di MotoGP 2025. Kisah Marc Marquez yang dijuluki Tuan Sabtu di MotoGP 2025 menarik diulas. Julukan ini muncul karena Marquez hanya moncer di sprint race. Diketahui, sesi sprint race di setiap seri MotoGP 2025 digelar pada Sabtu. Sementara di balapan utama, Marquez kerap terpuruk. Marc Marquez meraih nilai sempurna pada sesi sprint race dari 6 seri balapan awal musim ini. Pembalap asal Spanyol itu sukses memenangkan 6 sprint race dan 3 balapan utama di awal musim ini. Statistik ini berbanding terbalik ketika Marquez baru bergabung dengan Ducati melalui tim satelit Gresini Ducati pada 2024. Pada musim itu, Marquez hanya memenangkan 1 sprint race dan meraih 3 kemenangan di balapan utama. Marquez mengakui dirinya unggul dalam balapan sprint race awal musim ini. Namun demikian, The Baby Alien julukan Marc Marquez merasa tidak puas dan berharap bisa mendominasi juga di balapan utama. Saat ini, saya adalah Hammer Saturday. Namun, saya ingin menjadi Hammer Sunday dan melewatkan beberapa hari Sabtu, ujar Marquez, dikutip dari Crash. Memang benar bahwa selama pramusim saya banyak berlatih hari Sabtu karena tahun lalu itu adalah titik lemah saya, kualifikasi dan sprint race. Tahun ini tampaknya sebaliknya, jadi sekarang kami perlu menemukan keseimbangan, sambungnya. Marquez mengakui, balapan utama selalu menjadi masalah untuknya musim ini. Sejatinya, The Baby Alien selalu mendapatkan kepercayaan diri setelah menyelesaikan kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu dengan baik. Namun, kesalahan kecil sering menghancurkan ekspektasinya dalam balapan utama pada hari Minggu. Marquez mencontohkan, 2 kesalahan fatal itu terjadi pada balapan di Amerika Serikat, Circuit of the Americas, dan Spanyol, sirkuit Jerez. Tetapi pada Minggu, saya selalu merasa baik. Saya merasa cepat. Masalahnya adalah saya membuat 2 kesalahan, di kota dan Jerez, tukasnya.